Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamdah Siti Hamsanah, MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan menyimak, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan menyimak. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Fitri Jamilah dari kelas A1, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baiklah teman-teman, mari kita simak videonya. Nah, materi pertama yaitu hakikat dan tujuan menyimak. Hakikat menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Orang yang mendengarkan belum tentu ia menyimak, sedangkan orang yang menyimak sudah pasti ia mendengar. Nah, di sini ada grafik catur guna menyimak, yaitu satu, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang ketiga, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Dan yang terakhir, agar dapat memberikan respons yang tepat. Tujuan menyimak, yaitu menyimak satu, untuk mengkomunikasikan ide. Yang kedua, menyimak untuk belajar. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Yang kelima, menyimak untuk memecahkan masalah. Hakikat menyimak. Hakikat menyimak yang pertama adalah yaitu sebagai sarana atau alat. Yang kedua, sebagai keterampilan komunikasi. Yang ketiga, sebagai pengalaman kreatif. Adapun yang keempat, menyimak sebagai responsi. Dan yang terakhir, menyimak sebagai seni. Teman-teman, dalam kegiatan menyimak yaitu terdapat unsur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembicara. Dialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Yang kedua, penyimak adalah seorang penerima pesan. Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Yang ketiga, bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Yang dimaksudkan bahan simakan ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan simakan dapat berupa konsep, gagasan, maupun informasi. Dan yang terakhir, bahasa lisan. Bahasa lisan di sini digunakan yaitu sopan, mudah dimengerti, tidak mengandung sara, ataupun toksik. Menyimak komprehensif. 1. Proses menyimak, yaitu menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan mendengar. Yang kedua, tahap memahami. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Yang selanjutnya, 2. Fungsi menyimak, yaitu 1. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Dan yang terakhir, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak yaitu 1. Fisik. Yang kedua, psikologis. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, sikap. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, jenis kelamin. Yang ketujuh, lingkungan. Dan yang kedelapan, peranan masyarakat. Nah teman-teman, lanjut menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum atau lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Jenis-jenis menyimak ekstensif ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada menyimak sosial. Yang kedua, menyimak sekunder. Yang ketiga, menyimak estetik. Dan yang terakhir, menyimak pasif. Menyimak sosial atau menyimak konversasional ataupun menyimak sopan biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat orang mengobrol atau bercengkerama mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan atau secara ekstensif. Menyimak estetik adalah kegiatan menyimak aspirasi
pada saat kita belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, dan menghafalnya. Jenis-jenis menyimak intensif yaitu 1. Menyimak kritis, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, namun menentukan keaslian dan kebenarannya. Yang kedua, menyimak interrogatif, yaitu kegiatan menyimak yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Yang ketiga, menyimak eksploratif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Yang keempat, menyimak kreatif, yaitu kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas belajar. Yang kelima, menyimak konsentratif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman baik terhadap informasi yang disimak. Yang terakhir, menyimak selektif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi asing, nada, suara, bunyi homogen, kata-kata, frasa-frasa, kalimat, bentuk, atau bahasa yang sedang dipelajarinya. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.